Pemirsa, kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap pasangan suami istri warga negara Pakistan yang selundupkan sabu berupa kapsul dengan cara ditelan agar lolos dari petugas Bandara Soekarno-Hatta. Dengan tangan terborgol dan berpakaian oranye, Saima Bibi dan Muhammad Jefet warga negara Pakistan tertunduk lesu saat digelandang petugas di aula kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pasangan suami istri ini nekat menyelundupkan narkotika jenis sabu sebanyak 159 kapsul dengan berat total lebih dari 1,6 kg dengan cara ditelan untuk mengelabui petugas. Dua warga negara Pakistan baru saja melakukan penerbangan dari Bangkok, Thailand. Meski koper bawaan para pelaku tidak terdeteksi membawa barang terlarang saat melewati mesin X-ray, namun gerak-gerik pasangan suami istri ini nampak mencurigakan sehingga petugas Bea Cukai memeriksa bagian tubuh pelaku dan melakukan uji tes urin. Hasilnya pasangan suami istri itu positif narkoba. Tidak sampai di situ, petugas langsung membawa kedua pelaku ke Rumah Sakit Bayangkari untuk pemeriksaan ronsen dan CT scan. Hasilnya ditemukan tumpukan barang mencurigakan berbentuk kapsul di dalam perut masing-masing kedua WNA tersebut. Rencananya, sabu akan diedarkan di wilayah Jakarta. Diketahui bahwa MJ yang laki-laki itu menelan 97 kapsul sabu isinya, ya, dengan estimasi berat kurang lebih 1075,9 gram. Dan kemudian yang perempuan SB menelan 62 kapsul dengan estimasi berat 563,33 gram. Total barang bukti diduga sabu mencapai 1,6 gram. 1,6 kilogram. Seluruh tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Subdit 4 Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri untuk pengembangan lebih lanjut. Para tersangka dijerat ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Hastugara, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dilatar belakangi sakit hati akibat permasalahan keluarga. Seorang keponakan tega menghabisi nyawa pamannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban tewas setelah ditikam menggunakan gunting di dada dan leher. Petugas kepolisian dibantu relawan mengevakuasi jenazah Agus, 42 tahun, yang tewas bersimbah darah di kediamannya di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban diketahui sebagai pemilik bengkel itu tewas setelah ditikam keponakannya. Korban alami luka serius di bagian dada kiri dan leher. Usai menghabisi nyawa pamannya, pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Di tengah jalan, pelaku bertemu dengan ketua RT setempat yang kebetulan hendak mendatangi lokasi kejadian usai menerima laporan warga. Di hadapan ketua RT, pelaku mengakui perbuatannya nekat membunuh pamannya karena masalah keluarga yang membuatnya dendam dan sakit hati. Jadi saya sambil mundur-mundur, dia mendekati saya mundur mendekatin. Terus saya bilang, kenapa dibunuh? Nggak boleh, biar aja Bu, saya dendam. Masa ibaratnya yang perempuan itu juga adik saya, mau saya bunuh. Kebetulan dia kabur sama anaknya. Nah, sekarang posisi mayatnya mana? Di rumah. Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk divisum. Sementara pelaku bersama barang bukti diamankan ke Polresta Palangkaraya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemirsa, sebuah rumah warga di Desa Sambil Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung, ludes terbakar. Kebakaran diduga disengaja hingga menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 3 dini hari di Desa Sambil Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur. Saat kejadian, pemilik rumah tidak di lokasi. Api padam 2 jam kemudian. Akibat kejadian, 1 unit rumah beserta isinya hangus terbakar dengan total kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah.
Menurut polisi, penyebab kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria yang memiliki hubungan pribadi dengan korban. Motifnya dipicu rasa cemburu. Pelaku pun sudah menyerahkan diri dan diamankan ke Polsek Sumber Gempol. Kebakaran sebuah rumah. Ceritanya seperti apa? Dan Jadi diduga pelaku awalnya datang ke lokasi, ke TKP, kemudian melakukan pengerusakan bentuk kaca. Setelah itu pelaku menyerahkan diri. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum alami kerusakan. Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang Desa Watu Payungan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Warga panik saat angin kencang yang melanda merusak rumah mereka. Tak hanya rumah, sekolah, masjid, dan jalanan pun terdampak. Kerusakan terparah terjadi di beberapa titik, diantaranya Desa Karangrejo, Desa Karyomukti, SMK NU Kesesi, serta area parkir RSUD Kesesi. Di ruas jalan penghubung Desa Karangrejo menuju Desa Kaibahan, sebuah tiang listrik roboh. Pohon tumbang juga menutup akses jalan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ya panik lah istilahnya, kados kula niku wong nyatane kesini ya, nyasar kesini. Langsung kayak itu, kayak apa, gulung-gulungan hitam itu langsung Panik bu ya? rotak. Bunyinya kayak petasan tapi gede. Untuk rumah ada di RT 1 RW 1 dan RT 2 RW 1 itu ada beberapa rumah yang atapnya cukup parah. Kalau data sementara berapa rumah Pak? Data sementara kami perkirakan 50 rumah. Petugas Polsek Kesesi bersama Koramil, BPBD Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat setempat hingga kini masih melakukan evakuasi dan perbaikan rumah juga sekolah. Petugas pun menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi, khususnya di musim hujan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.